Perkenalkan, nama saya Guido Situmorang. Saya dari SD Swasta Santo Petrus Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dan saat ini saya bersama dengan Perkenalkan, nama saya Elsa Maniburu, guru kelas 1 fase A di SD Swasta Santo Petrus Medan. Baik, Bapak Ibu, kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik, yaitu untuk aksi nyata modul 2.3. Baik, selamat pagi Bu Elsa, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Pak, kabar baik. Bagaimana kabar Bapak? Saya juga dalam keadaan baik. Puji Tuhan ya Bu ya, kita dalam keadaan baik pagi hari ini. Tuhan. Baik, Bu Elsa, hari ini nama kegiatan kita adalah percakapan praobservasi, yang mana ini adalah persiapan awal sebelum Ibu nanti masuk ke kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu. Baik. Jadi tujuan diadakannya percakapan praobservasi ini adalah agar Ibu nanti lebih siap dan bisa mempersiapkan pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Seperti itu. Baik Ibu, jadi Ibu ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, pada saat nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Jadi rencananya saya akan mengajar pada mata pelajaran Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya, nantinya peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar serta mempraktikkannya di rumah dan di sekolah. Seperti itu, Pak. Iya, baik Bu. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ada dua ya Bu ya? Iya. Saya ulang kembali, ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar serta mempraktikkannya di rumah dan di sekolah. Iya. Elsa, jadi Ibu setelah menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, sekarang pertanyaan berikutnya adalah yaitu tentang pengembangan kompetensi pembelajaran apa yang akan dicapai. Baik Pak, jadi nanti pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Di mana di bagian pengetahuan itu nanti mereka akan mengetahui dan mengenal karakteristik dan ciri-ciri lingkungan sekitar. Kemudian di bagian keterampilan itu nanti peserta didik akan menyebutkan contoh perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi maksud Ibu tadi ada dua pengembangan kompetensi ya Bu ya? Iya. Yang pertama kompetensi pengetahuan dan kedua kompetensi keterampilan. Mungkin kalau saya tidak salah seperti ini ya Bu maksud Ibu. Untuk pengetahuan nanti peserta didik memahami dulu tentang konsep materinya. Iya, betul. Kemudian di keterampilan peserta didik akan menyebutkan contoh perilaku yang menjaga lingkungan sekitar ya. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan seperti strategi, metode, dan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu apa? Oke Pak, mengenai rencana pembelajaran, strategi pembelajaran, nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metode nanti saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Lalu untuk model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Seperti itu Pak. Iya, oke Bu. Jadi yang saya tangkap nih ya, nanti Ibu menggunakan strategi pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran KSE
atau kompetensi sosial emosional. Iya. Baik, Ibu, untuk pembelajaran pasti, apakah ada media ya? Ada Pak. Kira-kira media pembelajaran apa yang Ibu buat dalam pembelajaran Ibu? Baik Pak, jadi rencananya saya akan menggunakan media pembelajaran yang pertama itu dengan slide PowerPoint. Nah, kemudian saya juga akan menyediakan media pembelajaran dalam bentuk video dari YouTube atau video yang saya buat sendiri. Nah, kemudian saya akan menggunakan LKPD yang nantinya akan saya bagikan kepada siswa. Seperti itu. Baik Bu, kalau boleh saya ulang kembali apa yang Ibu sampaikan tadi, rencananya Ibu akan menggunakan beberapa media ya, yaitu dengan slide dan juga video dari YouTube maupun video yang Ibu buat sendiri ya. Lalu yang ketiga selanjutnya yaitu menggunakan LKPD yang dibagikan kepada siswa. Begitu ya Bu? Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, kapan Ibu akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Baik Pak, adapun waktu pelaksanaan pembelajaran itu nanti saya akan menggunakan di kelas 1B. Kebetulan saya yang mengampu di sana, Ya. saya sebagai wali kelasnya, jadi kemudian saya akan laksanakan pada jam pertama. Ya. Nah, kebetulan di jam pertama saya mengajar Pancasila yang berketepatan pada hari Senin. Pada jam pertama seperti itu. Ya, baik, berarti kalau saya boleh mengulang kembali apa yang Ibu sampaikan tadi, hari Senin Ibu akan melaksanakan ini. Iya, Pak. Seperti yang Ibu sebut tadi, saya akan mengadakan supervisi di kelas Ibu, dan nanti saya akan melihat seperti apa proses pembelajaran di kelas Ibu, dan kemudian juga saya akan mencatat beberapa hal penting. Dan nanti setelah itu kita akan mengadakan percakapan seperti ini kembali di percakapan pasca observasi. Baik. Demikianlah hasil percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Elsa Manigoro, dan akan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba pimpin, ayo. Ya. Ayo. Ambil sikap berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baiklah. Hari ini kita belajar apa, anak-anak? Pancasila. Iya. Nah, sudah tahu kan? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai. Apakah kalian sudah tahu mengenai lingkungan? Sudah? Ya, oke. Baiklah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ayo mengenal lingkungan. Sebelumnya hadir semua kan? Iya, oke, baiklah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba dilihat di depan. Nah, kalian nanti tentunya dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar serta mempraktikannya di rumah dan di sekolah. Oke, jadi tujuan pembelajaran itu harus kita capai untuk mata pelajaran untuk bab ayo mengenal lingkungan tentunya. Nah, jadi sebelumnya
Sudah tahu kesepakatan kelas kita kan? Ya. Ini nggak semangat orang ini. Apa kesepakatan kelas kita sebelumnya? Mematuhi peraturan kelas, ya. Nah, oke lah. Jadi, nah, oke. Baiklah. Sebelum itu, supaya kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Ya. Sudah semangat semuanya? Oke, baiklah. Nah, sebelumnya itu sudah membagikan kalian dari bagaimana kalian belajar ya. Nah, berdasarkan profil belajar kalian ya. Nah, ini kelompok visual ya. Yang ini kelompok kinestetik dan ini kelompok auditori ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan materinya ya. Nah, untuk yang kelompok auditori ya, coba dilihat. Ini ada sebuah lagu ya. Coba kalian simak dulu ini ya. Dan dihafal ya. Nanti Ibu suruh kalian maju ke depan untuk bernyanyi ini ya. Bisa ya? Dengan nada sudah ada di situ kan? Ya. Coba ya. Dalam hati kalian ini ya. Berdua ini. Oke? Oke, sekarang lanjut ke ya. Nah, untuk kelompok yang ini, Ibu akan memberikan puzzle, ya. Ya. Nah, jadi kalian menyusun, ya, menyusun puzzle ini menjadi sebuah gambar, sebuah lingkungan. Oke? Nah, ini kalian bertiga, ya. Yuk, coba. Nah, ini untuk bertiga, Alessia, Selin sama Miselo. Nah, ini untuk kalian bertiga. Oke? Coba disusun dulu. Iya benar. Ya, baiklah. Nah, sudah. Untuk kelompok yang ini coba disimak. Disimak video yang di depan. Ayo. Tanpa suara ya. Oke, sekarang kalian coba kerja ya. Yuk. Nanti Ibu akan kasih soal per kelompok ya, LKPD. Oke, yang lain jangan fokus ya. Nah, coba kalian lihat. Coba kalian lihat. Dipahami tadi videonya tentang apa? Sudah? Sudah? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ke depan?
coba kamu jelaskan kedua gambar ini. Ayo. Kan tadi sudah dikasih videonya. Nah, coba bedakan. Ayo. Ayo. Ayo coba bedakan. Kalau yang di sebelah kanan saya, ya bersih, lingkungan bersih. Nah, kalau di sebelah kiri kamu, lingkungannya jorok. Ada sampah apa saja di sana? Ya, botol bekas, kemudian ada kulit pisang, kemudian ada sampah yang bertumpuk. Kemudian ada apanya ini? Iya, ada lalat berterbangan. Nah, kamu lebih memilih yang lingkungan yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Kamu nyaman tinggal di lingkungan yang bersih atau yang kotor? Iya, tepuk tangan buat Immanuel. Oke. Sudah? Nah, oke. Sekarang coba dengarkan dari kelompok sini. Kelompok. Bentar ya. Nah, coba kalian bernyanyi dulu semuanya, yuk. Halo kawan semua. Semuanya bernyanyi ya untuk kelompok yang ini. 1, 2, 3, ya. Mana suaranya? Supaya nyaman, lingkungan sekitar menjadi nyaman. Coba sekali lagi. Besar suaranya. 1, 2, 3, ya. Halo kawan semua. 1, 2, 3, ya. Jadi kan suaranya. Kalau buang sampah harus di tempatnya supaya bersih, supaya nyaman, lingkungan sekitar menjadi nyaman. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Suaranya bagus ya, suaranya merdu. Oke, sekarang kita ke kelompok ini. Sudah pada selesai? Coba. Ah, ini satu sudah selesai. Sudah? Ya, coba susun dengan bagus. Ah, ini sudah selesai ternyata. Nah, coba bisa kamu jelaskan ini lingkungan apa namanya? Lingkungan bersih. Ada sampah bertebaran di sana? Tidak. Nah, coba. Nah, gambar apa yang telah kamu susun di situ, Selin? Coba jelaskan. Gambar bergotong royong sedang membersihkan sampah. Iya. Kemudian coba Felicia, coba dijelaskan. Bagaimana gambar yang kamu susun? Lingkungannya bagaimana? Coba. Jorok, Bu. Iya, kotor ya. Kenapa kamu bilang di situ jorok? Karena ada banyak sampah bertebaran. Nah, jadi yang di sebelah sana kotor ya, jorok. Kemudian dengan cara kita membersihkannya, nah, jadilah lingkungan yang bersih. Itu dia. Iya, oke. Jadi sudah paham ya? Sudah paham kan maksud dari yang kalian pelajari? Oke. Nah, sekarang Ibu mau kasih, ini ada soal ya LKPD yang akan kalian kerjakan berdasarkan apa yang kalian pelajari tadi ya. Nah, tanpa suara, halo. Oke, kerjakan masing-masing.
waktunya 10 menit ya. Ayo. Ya, ya. Ya, untuk membuat lingkungan yang bersih. Iya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk Jericho. Ya, ada lagi yang lain? Ada Bu. Coba, Immanuel, ada lagi? Angkat tangan dulu Bu. Aku tadi Ya, itu untuk membuat lingkungan kita yang bersih, apa yang harus kita perbuat, Immanuel? Ayo. Kita harus membuang sampah, terus ada tong sampah, kemudian rutin membersihkan lingkungan rumah maupun sekolah. Iya, tetap buat Immanuel. Nah, jadi kesimpulannya, halo Gideon, tolong suaranya ya, Gideon. Nah, coba dilihat. Halo. Nah, oke, jadi kesimpulannya untuk menjaga lingkungan hidup dengan baik, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesehatan, khususnya kesehatan kita sebagai manusia. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi sudah ngerti ya? Nah, apakah kalian akan membersihkan lingkungan setelah kalian sudah belajar mengenai lingkungan ini? Iya Bu. Iya, bagus. Oke, jadi sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ditutup dengan doa. Silakan, Priscilla. Ya. Ya. Teman-teman, Mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baiklah, selamat siang semuanya. Baiklah, jadi LKPD-nya ini nanti akan menjadi tugas kalian di rumah. Jadi ini sesuai dengan profil belajar kalian semua ya anak. Nah, besok dikumpulkan. Baiklah. Nah, dari materi kita yang sudah kita pelajari masing-masing, apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang bisa? Ayo. Coba Jericho. Ayo, coba Jericho. Majulah ke depan, yuk. Enggak usah, maju aja ke depan. Baik Bu Elsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik, selamat pagi juga Pak. Kalau Bapak bagaimana kabar? Ya, saya puji Tuhan juga kabar baik. Baik Bu Elsa, hari ini kita kembali bertemu ya pada percakapan pasca observasi. Dan dalam hal ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas Ibu kemarin.
Dan ini tujuannya mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas. Bu Elsa, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Baik Pak, tentunya ada rasa gugup juga dan grogi, itu biasa karena ada observator. Tapi lama kelamaan jadi terbiasa juga seperti proses pembelajaran seperti biasanya. Seperti itu. Berarti syukur ya Bu ya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan rasa nyaman Iya. dan bisa melaksanakan dengan baik di hadapan siswa kita ya. Iya. Baik Bu Elsa, sekarang dari proses pelaksanaan pembelajaran kemarin bisa Ibu ceritakan kembali area kompetensi yang sudah Ibu lakukan, kemudian seperti apa tahapan-tahapan? Baik Pak, area pengembangan kompetensi yang saya buat itu kemarin itu ada dua, yaitu tentang yang pertama pengetahuan, di mana siswa menyebutkan ciri-ciri dan ciri fisik, karakteristik ciri fisik lingkungan sekolah maupun rumah. Kemudian yang kedua mengenai keterampilan, di mana nanti siswa itu menyebutkan contoh perilaku untuk menjaga lingkungan serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah area kompetensi pengembangan kompetensi tadi, nah, di situ juga saya akan membedakan dalam 3 kelompok strategi belajarnya. Di situ ada yang pembelajaran diferensial, itu yang pertama mengenai audit, yang kedua mengenai kelompok belajar visual, yang ketiga kelompok belajar kinestetik. Nah, saya juga membuat media pembelajaran sebagai penunjang dalam pembelajaran, proses pembelajaran di dalam itu Kelas. Iya. Baik, Bu Elsa, saya mendengar tadi Ibu menyampaikan ada 2 pengembangan kompetensi yang Ibu laksanakan dan juga kembangkan begitu ya dalam proses pembelajaran yang akan datang. Iya. Bu Elsa, keterampilan yang Ibu sampaikan tadi yaitu mengenai bagaimana siswa dapat menyebutkan hal-hal baik di lingkungan dan bagaimana cara menjaga lingkungan tersebut ya. Iya. Baik, kira-kira dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin, sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi tersebut? Menurut saya sudah cukup berhasil ya Pak. Cuman mungkin ada beberapa kendala atau halangan-halangan. Nah, itu nanti bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya. Seperti itu. Oh, berarti dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada halangan-halangan yang berarti membuat tidak dalam penyempurnaan kompetensi pengetahuan dan keterampilan tadi. Iya. Oke, baik Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira hambatan-hambatan dan kendala itu apa? Mungkin yang menurut penglihatan saya itu siswanya masih ada yang belum aktif dalam bekerja kelompok, diskusi kelompok seperti itu. Ada juga yang masih fokusnya belum di dalam pembelajaran itu. Nah, jadi ya saya berharap dengan sebelumnya saya akan memperhatikan dulu kemampuan belajar siswa, bagaimana minat dan juga di bidang mana dia lebih suka pembelajaran yang bagian mana, seperti itu Pak. Baik Ibu, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas kemarin, seperti yang Ibu sampaikan, tentunya ada halangan-halangan yang Ibu temui, lalu halangannya itu siswanya masih memang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut, sehingga Ibu membutuhkan suatu hal-hal baru yang bisa yang menarik perhatian siswa agar lebih aktif begitu ya, Pak. Itu yang harus dilaksanakan. Ya. Baik, Ibu, jadi kira-kira kedepannya Bu,
akan lebih memperhatikan mungkin kebutuhan dan kesiapan belajar Iya, siswa. benar sekali. Dan juga nanti akan melihat kembali tentang kesepakatan kelas begitu ya, Bu, ya. Iya. Karena saya perhatikan kemarin juga Ibu melaksanakan kegiatan di Ada kesepakatan kelas kelas. gitu. Nah, ini nanti mungkin Ibu lebih perhatikan lagi. Di dalam Iya. Baik, untuk rencana ke depan untuk solusi-solusi dari hambatan tersebut apa yang akan Ibu laksanakan? ya mungkin akan membuat pembelajaran yang lebih menarik seperti yang Bapak bilang tadi, Iya. dan juga memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Oke, baik. Berarti Ibu akan melihat dari kebutuhan siswa dan lebih mempersiapkan diri untuk melihat apa sih yang perlu dikembangkan dari minat siswa ini ataupun dari niat mereka untuk belajar gitu ya. Oke, baik Bu Elsa. Artinya Ibu akan merealisasikan dalam waktu dekat ya, Bu? Karena sebentar lagi ujian penilaian akhir semester, mungkin saya akan melaksanakannya di semester depan. Mudah-mudahan lah dengan secepatnya saya usahakan lah. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu atas temuan-temuan yang Ibu buat di kelas. Ini cukup menjadi pelajaran terkhusus bagi Ibu juga ya, melihat siswa itu ya memang harus dari segi siswanya, tidak dari segi gurunya ya, memberikan hal yang tepat untuk siswa. Baik Ibu, kita sudah berada di sesi akhir ini ya. Pertanyaan saya yang terakhir, mudah-mudahan Ibu dalam rencana kedepannya akan terrealisasi dengan baik, juga proses pembelajaran itu kedepannya akan jadi lebih baik lagi, siswa lebih aktif lagi, dan juga saya penasaran seperti apa nanti kelanjutan tentang pembelajaran Ibu di kelas. Saya mengira ini akan lebih menarik lagi begitu. Ya, Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita sebenarnya saya juga ingin berbincang-bincang panjang bersama Ibu, Ya, tapi nggak apa-apa. waktu memisahkan kita. Di kemudian hari kita bertemu kembali dalam situasi yang berbeda, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga Ibu semakin bersemangat dalam mengajar gitu. Baik, terima kasih. Ya, baik Pak Guido tadi sudah melakukan percakapan pasca observasi ya. Di sini saya lihat percakapan coachingnya sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Kemudian prinsip-prinsip coachingnya seperti kemitraan, proses kreatif atau memaksimalkan potensinya juga sudah nampak. Seperti tujuan tadi ditetapkan oleh Ibu ya, akan sejawat. Kemudian Bapak tidak menggurui, ya kan? Kemudian percakapan dua arah. Kemudian rekan sejawat juga lebih banyak berbicara, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya tadi Pak Guido kan. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga merupakan pertanyaan yang menggali. Kemudian ada memaksimalkan potensi, yaitu percakapannya menghasilkan tindak lanjut tadi ya, tindak lanjut konkret dari percakapannya tadi. Kemudian tindak lanjut konkretnya juga berasal dari Ibu ya, tindak lanjutnya. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi Bapak sudah mengikuti dari prinsip coaching tadi, sudah bagus pelaksanaan. Itu saja. Ya. Terima kasih.